variasi populasi penelitian. Dan yang kedua, adanya perbedaan yang besar antara jumlah masing-masing strata, sehingga nanti analisa terhadap variabel-variabel penelitiannya tidak seimbang. Nah, untuk itu peneliti dapat mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan yang non-proporsional. Untuk yang non-proporsional ini digunakan untuk menghindari bias yang muncul akibat adanya perbedaan jumlah masing-masing anggota strata yang terlalu jauh. Nah, pada contoh tabel 5.2, jumlah lulusan sosiologi tidak sebanding dengan jumlah lulusan program studi lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari bias, maka peneliti dapat mengambil seluruh lulusan sosiologi menjadi anggota sampel. Untuk yang proporsional dan non-proporsional bisa dimengerti. Gimana teman-teman? Oke. Kemudian ada penarikan sampel sistematis. Digunakan untuk populasi yang homogen. Tersedianya kerangka sampel yang disusun secara acak. Nah, ada prosedur untuk penarikan sampel sistematis, yaitu menyusun kerangka sampel secara acak, di mana tidak boleh ada pola atau pengelompokan tertentu, misalnya berdasarkan RW, fakultas, instansi bekerja, atau yang lainnya. Yang kedua, menentukan interval sampel dengan rumus K N besar dibagi N kecil, di mana K adalah interval sampel dan N adalah jumlah populasi N besar, kemudian N kecil itu jumlah sampel. Yang ketiga, menarik sampel dari daftar kerangka sampel berdasarkan K. Nah, untuk contohnya itu adalah sama seperti tadi, penelusuran lulusan FISIP UT. Yang pertama, menyusun secara acak daftar nama lulusan FISIP T yang lulus pada tahun yang dikehendaki. Nah, dalam penyusunan daftar nama lulusan itu tidak boleh disusun berdasarkan fakultas, jurusan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar acak, hanya namanya saja. Kemudian setelah memiliki daftar nama yang sudah diberi nomor urut, kita menentukan interval sampel, di mana K nya itu tadi N besarnya kan 200 jumlah anggota, kemudian sampelnya adalah 50, jadi K nya besarnya 4, interval sampelnya berarti 4. Dengan interval sampel itu sama dengan 4, berarti kita akan memilih satu nomor dari setiap 4 lulusan yang ada dalam kerangka sampel. Bisa dilihat di tabel 5.4. Dari nomor 1 sampai 4, yaitu Wina, Agus, Yudi, dan Ersanti, ternyata yang terpilih adalah Agus. Dari nomor 5 hingga 8, ternyata yang terpilih adalah Happy. Begitu seterusnya. Nah, kelebihan dari penarikan sampel berikut adalah dia lebih praktis dan hemat. Namun kelemahannya, bila kita meneliti pada populasi penelitian yang heterogen, maka metode ini tidak cukup untuk menangkap keragaman di populasi
penelitian. Yang keempat adalah penarikan sampel random cluster. Penarikan sampel random cluster ini digunakan untuk karakteristik yang beragam dan kesulitan menyusun kerangka sampel karena besarnya jumlah sampel. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti dapat membagi populasi ke dalam beberapa klaster, di mana klaster itu adalah unit yang berisi anggota sampel akhir penarikan sampel. Contohnya sama. Yang kalau tadi itu adalah FISIP UT yang diteliti, tetapi sekarang lebih luas, yaitu seluruh lulusan universitas terbuka. Maka nanti dia populasinya beragam, kemudian jumlahnya akan jauh lebih besar dari jumlah mahasiswa FISIP UT saja. Nah, agar lebih efisien, maka peneliti ini menggunakan metode penarikan sampel klaster. Tahap pertama, menentukan klaster pertama yang digunakan untuk menarik sampel. Misalnya, mengelompokkan lulusan berdasarkan UP BJJ UT dan menentukan jumlah UP BJJ UT yang akan dijadikan unit sampel. Misalnya 3 UP BJJ UT mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Langkah kedua, mendata jumlah wilayah di UP BJJ UT yang terpilih dan menentukan jumlah wilayah yang akan dijadikan unit sampel. Misalnya 3 wilayah di setiap UP BJJ UT yang terpilih. Langkah ketiga, menarik secara acak sederhana 3 wilayah di setiap UP BJJ UT terpilih untuk dijadikan sampel penelitian. Kemudian dari 3 wilayah tersebut membuat kerangka sampel berupa daftar nama lulusan yang berdomisili di 3 wilayah tersebut. Kemudian menarik sampel berdasarkan kerangka sampel tersebut secara acak hingga diperoleh 50 lulusan. Nah, teknik sampel acak cluster ini biasanya lebih murah dibandingkan teknik penarikan sampel acak sederhana, namun kurang akurat. Kemudian di sini kita dapat mendesain sampel, di mana dengan desain sampel yang lebih banyak, klasternya akan jauh lebih baik karena nanti elemen dalam masing-masing klaster cenderung homogen, sehingga menarik sedikit saja sudah cukup. Sedangkan jika kita menarik lebih banyak elemen dari sedikit klaster, maka sampel kita cenderung homogen dan variasi yang ada di populasi belum tentu terwakili. Kemudian yang kelima, sampel random langkah jamak. Digunakan pada waktu menghadapi kesulitan dalam memperoleh kerangka sampel. Prosedur yang harus dijalankan yaitu populasi dipecah menjadi beberapa klaster, kemudian dipilih secara random. Klaster-klaster yang terpilih masing-masing dibagi menjadi beberapa subklaster. Kelompok subklaster yang terpilih dipecah lagi menjadi sejumlah sub-subklaster. Contohnya nanti bisa dibaca di halaman 5.13.